Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Putri Eka Susanti, mahasiswa PPL dari kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPS kelas 9, yaitu yang berjudul Kondisi Alam Negara-negara di Dunia, yaitu di negara Inggris, Australia, dan Mesir. Saya akan menjelaskan negara Inggris. Letak astronomis Inggris 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Letak geografis Inggris: batas utara Lautan Atlantik, batas timur Laut Utara, batas selatan English Channel, batas barat Irlandia dan Samudra Atlantik. Wilayah Inggris meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah wilayah kecil di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan iklim. Berdasarkan letak lintang, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Pantai barat bagian utara Inggris lebih hangat dibandingkan wilayah lainnya. Pantai barat memperoleh hujan lebih tinggi daripada pantai timur, akan tetapi curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Relief wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah di bagian utara dan barat bergunung-gunung, memiliki batuan lebih tua, dan bagian timur dan selatan adalah dataran rendah yang bergelombang, memiliki batuan lebih muda. Selanjutnya yaitu geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yaitu batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang lain adalah pasir, kerikil, logam, dan lempung. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan flora dan fauna. Di Inggris berkurang populasinya, bahkan beberapa di antaranya punah. Flora di Inggris di antaranya adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, Spruce Norwegia, larch Jepang, dan Ford Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Selanjutnya yaitu kondisi penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris, sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar 87,2% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Selanjutnya saya akan menjelaskan negara Australia. Letak astronomis Australia terletak pada 130 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 lintang selatan. Letak geografis Australia: batas utara Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Batas timur Samudra Pasifik, batas selatan Samudra Hindia, batas barat Samudra Hindia. Selanjutnya yaitu iklim. Berdasarkan letak lintang iklim Australia yaitu tropis, subtropis, dan sedang. Di samping iklim tersebut terdapat iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas.
Selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Australia terdapat 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan yang tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi 1/4 bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Selanjutnya yaitu kondisi geologi. Kekayaan dalam Australia seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia, berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Selanjutnya yaitu flora dan fauna. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Beberapa fauna yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, karawang, angsa hitam, kookaburra, dan leopard. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di Australia. Selanjutnya yaitu kondisi penduduk. Juga penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang. Sekitar 80% orang penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun, 67,7% berusia 15 sampai 64 tahun, dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan negara Mesir.
Letak astronomi Mesir 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 lintang utara. Letak geografis Mesir: batas utara Laut Mediterania dan Laut Merah, batas timur Laut Merah, batas selatan Sudan, batas barat Libya. Selanjutnya, iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya. Di wilayah ini, pada musim dingin suhu udara berkisar antara 9,5 Celcius sampai 23 Celcius, sedangkan pada musim panas antara 17 Celcius sampai 32 Celcius. Di daerah pedalaman Mesir, suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 Celcius ada siang hari. Seperti di daerah gurun lainnya, suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Di wilayah gurun, siang hari di musim panas suhunya dapat mencapai 43 Celcius dan malam hari mencapai 7 Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu siang hari mencapai sekitar 18 Celcius dan malam hari dapat mencapai 0 Celcius. Curah hujan di Mesir hanya sekitar 20-200 mm per tahun. Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan, sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah Laut Mediterania, curah hujan lebih besar. Namun, secara umum, curah hujan di Mesir sekitar 80 mm per tahun. Setiap tahun, antara Maret dan Mei, terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu, yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan kamsen. Angin yang kering dan panas tersebut, jika melewati gurun, akan membawa serta debu dan pasir. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dapat merusak tanaman yang melewatinya. Selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama, Semenanjung Sinai, terletak di sebelah timur terusan Swiss dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada, 1977 meter. Yang ketiga yaitu Gurun Libya, merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat yaitu Lembah Sungai Nil, merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu Lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Selanjutnya yaitu geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung gipsum, tal, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Selanjutnya yaitu flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar,
palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hiena, jakal, ling, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil. Selanjutnya yaitu penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga, orang Arab. Sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.